Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Siapa saja? Ricky, Dimas, Ferry, Chandra. Ricky mana? Ricky gak tahu Pak, bolos mungkin. Dimas sakit. Ferry sakit. Chandranya bolos Pak. Oh, banyak yang sakit, banyak yang bolos. Iya. Oh, oke. Masih ingat materi kemarin tentang lapisan tanah? Ingat Pak. Ingat? Iya, ingat. Kalau sudah ingat, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi siklus hidrologi. Sebelumnya ada yang tahu siklus hidrologi? Belum Pak. Oke, yang lain? Gak tahu Pak. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, air adalah salah satu komponen abiotik yang ada di bumi dan keberadaannya sangat penting bagi hidup seluruh makhluk yang ada. Bila dikaitkan dengan manusia, air merupakan 80% kondisi tubuh manusia, sehingga manusia diwajibkan memenuhi kebutuhan air setiap harinya. Bila dikaitkan dengan makhluk hidup yang lain seperti hewan dan tumbuhan, air tetap mempunyai peranan yang penting. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi diartikan sebagai proses air dari atmosfer ke bumi, lalu air akan kembali lagi ke atmosfer dan begitu seterusnya. Hidrologi memiliki makna secara harfiah, yaitu suatu cabang ilmu geografi yang mempelajari aneka hal yang terkait dengan air. Proses-proses siklus hidrologi. Seluruh air yang ada di bagian bumi akan menguap. Seluruh air akan menguap ke atmosfer, atau lebih tepatnya ke angkasa. Lalu air ini akan berubah menjadi awan di langit. Setelah itu, air yang telah berubah menjadi awan akan berubah lagi menjadi bitik-bitik air. Bitik-bitik air ini selanjutnya akan turun ke bumi dalam bentuk seperti hujan, dalam bentuk es, ataupun dalam bentuk salju. Setelah hujan turun, air akan masuk ke dalam telah atau pori tanah dengan arah gerak vertikal ataupun horizontal. Air tersebut selanjutnya akan kembali ke aliran permukaan air yang mana akan terus mengalir sehingga kembali ke danau atau sungai. Proses siklus hidrologi yang pertama meliputi evaporasi. Di sini terlihat gambarnya evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana perubahan molekul cair menjadi molekul gas. Maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atas atau ke atmosfer. Sinar matahari ialah pendukung utama dalam tahap evaporasi, sehingga semakin terik sinarnya, semakin besar molekul yang terangkat. Pada tahap ini, air yang berada di sungai dan lainnya menguap. Sungai, danau, dan laut serta tempat lainnya dianggap sebagai badan air laut yang menguap akan menjadi uap air. Air yang ada di seluruh badan air menguap karena panasnya sinar matahari, dan penguapan tersebut dinamakan evaporasi. Lalu ada proses transpirasi. Proses transpirasi juga merupakan proses penguapan. Namun, penguapan yang terjadi bukan pada air yang tertampung dalam badan air, melainkan penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan,
hewan, dan proses sama dengan tahap evaporasi. Molekul cair pada tubuh tumbuhan dan hewan akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Setelah itu, molekul cair menguap. Selanjutnya akan naik ke atas atau ke atmosfer sama seperti proses yang ada saat tahap evaporasi. Transpirasi khususnya terjadi pada jaringan yang ada di tumbuhan dan hewan. Namun dari tahap ini air yang dihasilkan tidak banyak. Pada proses transpirasi, molekul cair yang menguap tak sebanyak saat proses evaporasi. Selanjutnya evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah proses gabungan dari tahap evaporasi dan tahap transpirasi. Gabungan dari kedua tahap ini, yang dimana air yang menguap sangatlah banyak. Evapotranspirasi ialah suatu tahap penguapan yang mana molekul cair yang menguap ialah seluruh air dari jaringan makhluk hidup. Tahap ini ialah tahap yang paling mempengaruhi siklus hidrologi atau jumlah air yang terangkut. Selanjutnya proses sublimasi. Selain ketiga proses yang sudah saya jelaskan, ada pula proses penguapan yang lain, yaitu sublimasi. Sublimasi memiliki makna yang sama, ialah perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas, yaitu arah atmosfer. Namun penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di kutub dan di gunung yang tidak melewati proses cair. Selanjutnya yaitu tahap kondensasi. Kondensasi yaitu perubahan air yang telah menguap berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sangat kecil dan terjadi karena suhu dingin pada ketinggian yang ada di atmosfer bagian atas. Lalu partikel es tersebut akan berubah menjadi awan, dan semakin banyak partikel es, awan semakin berwarna hitam. Seperti pada gambar di sini, awan yang sudah melalui proses evaporasi akan melalui proses kondensasi yang berubah menjadi agak lebih hitam. Selanjutnya ada adveksi. Adveksi adalah tahap yang hanya berada di siklus hidrologi panjang, atau dengan kata lain tidak terjadi di siklus hidrologi pendek. Pada tahap ini yang terjadi ialah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau dikatakan awan di langit menyebar. Perpindahan awan ini terjadi karena adanya angin dan akan berpindah dari lautan ke daratan, begitu pula sebaliknya. Proses yang selanjutnya yaitu proses presipitasi, yaitu tahap mencairnya awan karena tidak mampu lagi menahan suhu yang semakin meningkat. Pada tahap inilah akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan hujan, dengan ciri jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Bila suhu yang ada di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemungkinan akan terjadi hujan salju atau bahkan hujan es. Seperti pada gambar di sini. Setelah mengalami tahap kondensasi, awan akan mengeluarkan butiran-butiran air, yaitu hujan. Seperti ini. Selanjutnya tahapan runoff, yang juga mempunyai nama lain, yaitu limpasan, yang mana pada tahap ini air hujan yang telah turun akan bergerak. Pergerakan yang terjadi yaitu dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah melalui berbagai saluran, seperti saluran yang dimaksud yaitu saluran got, saluran sungai, dan danau, atau laut, bahkan samudra. Seperti pada gambar di sini, setelah adanya hujan, air akan mengalir ke danau yang ada di sekitarnya. Setelah itu ada proses infiltrasi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan menjadi air tanah.
Air hujan yang turun ke bumi tak seluruhnya akan mengalir seperti pada tahap run-off atau pada tahap limpasan, namun akan mengalir pula ke tanah. Perembesnya air hujan ke pori tanah inilah yang disebut dengan infiltrasi, lalu seluruhnya akan kembali ke laut. Pada setiap ada hujan, air tidak selalu mengalir lewat sungai ataupun danau, tapi ada juga yang masuk ke dalam tanah. Lalu terjadilah proses infiltrasi. Yang terakhir yaitu perkolasi. Perkolasi merupakan proses mengalirnya air ke bawah secara gravitasi dari satu lapisan tanah ke lapisan di bawahnya, sehingga mencapai permukaan air tanah pada lapisan jenuh air. Setelah proses infiltrasi berlangsung, air akan terus masuk ke bawah tanah secara gravitasi, lalu air akan masuk ke lapisan-lapisan tanah tersebut. Ya, itu. Setelah itu ada macam-macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi pendek yaitu seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa pada siklus pendek tidak akan terjadi tahap adveksi atau perpindahan awan. Molekul cair yang telah berubah menjadi uap akan turun sebagai hujan di daerah sekitar laut. Secara singkat, siklus hidrologi pendek yaitu terjadi penguapan air laut atau evaporasi karena paparan sinar matahari yang menyinari lautan. Yang kedua yaitu siklus hidrologi sedang. Siklus ini merupakan siklus yang paling umum di Indonesia. Pada siklus hidrologi sedang, tahap atau proses adveksi tetap ada dan berjalan. Berbeda dengan siklus pendek, siklus hidrologi sedang menghasilkan hujan yang akan turun di daerah daratan yang kemudian air hujan akan kembali ke badan air. Tahapan siklus hidrologi yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang. Siklus ini bisa terjadi di daerah seperti pegunungan. Tak hanya terjadi di daerah pegunungan, siklus hidrologi panjang juga terjadi di suatu daerah yang beriklim subtropis. Perbedaan yang ada dalam siklus panjang dibanding siklus lainnya yaitu awan tak langsung turun menjadi hujan. Begitulah penjelasan saya tentang siklus hidrologi. Apakah ada yang ingin bertanya?